لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, patut kiranya kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat keislaman, masih mengamanahi kita untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala yang suci ini dengan suasana yang berbahagia. Gambaran dari kebahagiaan itu marilah kita terus dawamkan, marilah kita terus sanjungkan kehadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi untuk kita terus meningkatkan takwa kita, terutama bukannya hanya takwa ketika saat hendak atau di dalam bulan Ramadan, akan tetapi takwa itu terus berkesinambungan menjadi ciri kita sebagai seorang yang beriman, menjadi ciri kita sebagai seorang yang berislam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau puasa itu cuma urusan lapar, orang miskin adalah orang yang paling bertakwa. Kalau puasa itu cuma hanya menahan haus, maka orang yang kehausan di jalan adalah orang yang paling suci. Tapi Allah tidak bilang la'allakum taju'un, agar nanti kalian lapar. Maka hasil berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah kontrol kehidupan. Kalau perut saja kita bisa mengontrolnya, maka mulut ini sangat mungkin kita bisa untuk menahan dan mengontrolnya. Kalau haus saja bisa kita tahan, maka kenapa amarah di antara kita selalu meletup-letup ketika bahkan puasa itu terjadi, ketika bahkan puasa itu kita jalani? Maka sebenarnya yang membatalkan puasa secara fikih memang benar, itu adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Itu jelas, anak kecil pun tahu. Tapi ini cuma membatalkan secara hukum. Namun
yang menghanguskan nilainya adalah seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man lam yada' qauluz zuri wal amali bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amihi wa syarabihi." Kalau masih ada dusta, masih ada yang berbuat zalim, masih ada yang memfitnah, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Perhatikan kalimatnya, Allah tidak butuh. Maka artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Puasa itu bukan membuat Allah senang karena kita berlapar-lapar. Allah tidak kurang kalau kita makan. Yang Allah mau adalah perubahan dari diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini sering terlihat sangat aneh, sering terlihat sangat mengherankan. Karena kenapa? Kita takutnya setengah mati dengan setetes air, yang itu membatalkan puasa. Akan tetapi kita tidak takut pahala kita hangus dengan satu kalimat. Akan tetapi kita tidak mempunyai rasa khawatir pahala kita terhapus dengan satu bentakan, dengan satu teriakan, dengan satu prasangka buruk. Maka puasa, orang-orang yang berpuasa tapi masih bergibah, tapi marahnya tidak terkontrol, masih menghina di sudut-sudut medsos mereka, masih sering mendengki ketika melihat hasil-hasil dari yang orang lain usahakan. Maka walaupun seperti itu secara fikih sah, tetapi secara nilai kita bisa jadi tidak membawa apa-apa. Namun kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar. Kenapa? Karena yang ditahan cuma perut, bahkan bukan ego kita. Coba kita jujur, kalau sebelum berpuasa kita mudah marah, sesudah puasa masih mudah marah, berarti yang berubah apa? Kalau sebelum puasa kita suka membuka aib orang, sesudah puasa masih begitu, berarti puasanya latihan atau formalitas? Tentu hanya formalitas. Puasa itu ibadah yang paling rahasia, karena tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih berani bermaksiat saat puasa, masalahnya bukan pada puasa. Masalahnya bukan ibadah-ibadah ritual yang kita jalani pada bulan puasa itu. Akan tetapi masalahnya adalah pada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan takut ketahuan manusia. Takwa itu takut kepada Allah meski sendirian. Kalau di kantor kita tahan makan karena takut ketahuan, itu bukan takwa, itu takut kepada manusia. Maka kalau sendirian kita tetap jujur, tetap menjaga lisan, itu yang baru namanya berpuasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang yang menjaga syarat tapi merusak tujuan. Syarat puasa adalah menahan makan dan minum. Maka tujuan puasa adalah menahan diri kita sebenarnya. Kalau syarat dijaga tapi gagal secara hukum aman, maka secara nilai bisa batal. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana
Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.